Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan meneruskan dan melanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah bima yajibu 'ala al-'abdi li maulah ala madhhab Imam Syafi'i. Apa yang wajib bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan disebutkan di dalam kitab ini sebagaimana kita lanjutkan masih dalam awal pembahasan kita, yaitu bagian akidah, di mana penulis menyebutkan tentang rukun iman. Dan sudah kita bahas rukun iman yang kelima, yaitu iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir secara ringkas. Maka kita sekarang memasuki rukun iman yang keenam, yaitu untuk minabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi azza wa jalla. Iman bahwa iman kepada Allah, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Apa yang Allah takdirkan, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Iman terhadap takdir, iman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada takdir ini yang harus kita yakini. Di antara keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah yang mengingkari takdir melainkan kelompok-kelompok yang sesat. Jadi ada dua kelompok ekstrim di dalam memahami takdir. Dan kita akan menyebutkan atau membahas takdir yang di dalam akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Imam Syafi'i dan juga akidah para salaf. Tidaklah akidah Imam Syafi'i, murid-muridnya, dan imam mazhab yang empat menyelisihi akidah para salaf. Akidah sama ini, tetapi bisa jadi mazhab mereka di dalam fikih ini yang berbeda, meskipun pokok-pokok fikih itu adalah sama, akan tapi dalam rincian fikih, cabang-cabang fikih inilah yang berbeda di antara para ulama mazhab, hingga kemudian disebutkan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, hanya saja kitab ini Safinatun Najah atau para pensyarahnya, yang banyak di antara mereka pensyarah itu bermadhab Asy'ariyah, dan demikianlah yang banyak tersebar di kalangan madhab pengikut madhab Syafi'i, yang kebanyakan mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagaimana sebagian pensyarah kitab ini. Akan tetapi kita akan menjelaskan akidah apa yang disebutkan disandarkan kepada Imam Syafi'i kepada apa yang ditulis oleh para murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antaranya murid Imam Syafi'i yang menukil akidah dan mengetahui akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang juga menulis kitab dalam akidah yang disebut dengan, diberi judul dengan Syarhus Sunnah, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab ini sebagai sebuah karya ringkasan yang menggambarkan bagaimana akidah Imam Syafi'i secara ringkas. Nah, dalam kitab ini disebutkan tentang akidah beliau, di antaranya tentang qada dan qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
iman bil qadar. Nah, Imam Al-Muzani rahimahullah taala yang mensyarah kitab atau yang menulis kitab ini, demikian juga muridnya Imam Syafi'i yang lainnya, seperti halnya Imam Ahmad bin Hambal, yang mana akidah Imam Ahmad bin Hambal tidak berbeda dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini sehingga para murid-muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Muzani, mereka lah yang lebih mengetahui akidah Imam Syafi'i. Dan akidah mereka, para imam, tidaklah berbeda satu dengan yang lain. Dan inilah yang akan kita lihat perbedaan antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Dan sesungguhnya akidah Asy'ariyah juga berbeda dengan akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Karena akidah Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala sebenarnya di akhir hayat beliau kembali kepada akidah Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana pernyataan Abu Hasan al-Asy'ari sendiri ketika mengalami fase kehidupan dalam akidahnya. Yang pertama melewati fase Mu'tazilah, yang kemudian beliau meninggalkan akidah Mu'tazilah ini karena beliau duduk di majelis Ibnu Kullab, di mana Ibnu Kullab sesungguhnya beliaulah atau dialah yang sesungguhnya lebih pantas atau lebih pas untuk disandarkan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah karena Ibnu Kullab ini gurunya Abul Hasan al-Asy'ari yang mengeluarkan dan merubah keyakinan Abul Hasan al-Asy'ari dengan pengaruhnya dengan akidah Ibnu Kullab ini. Dan itulah sebenarnya akidah Asy'ariyah. Ini hanya saja disandarkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari karena beliau lebih dikenal sebagai pencetus akidah Asy'ariyah ini. Tetapi sesungguhnya akidah Abul Hasan al-Asy'ari yang terakhir lebih kemudian mendekat lagi kepada akidah Imam Ahmad bin Hambal atau akidah Ahlu Sunnah yang sesungguhnya. Dan itulah yang disampaikan oleh Abul Hasan al-Asy'ari sebagai akidah Ahlu Sunnah adalah akidah Imam Ahmad bin Hambal, bukan akidah Ibnu Kullab, gurunya yang sebelum beliau menyatakan kembali kepada akidah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Safinatun Najah, karena Safinatun Najah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama dibahas di dalam kitab Safinatun Najah adalah berkaitan dengan i'tiqad atau dasar-dasar akidah Islam. Nah, termasuk diantaranya rukun iman yang akan kita bahas di sini. Nah, baru setelahnya kemudian pembahasan fikih. Nah, kita masuk kepada pembahasan kitab ini, yaitu Safinatun Najah yang berkaitan dengan akidah. Beliau mengatakan, penulis kitab Safinatun Najah Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan iman kepada takdir atau qadar yang baik maupun yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksudkan dengan takdir? Nah, iman kepada takdir, dan inilah yang harus kita yakini. Takdir atau qadar, dan terkadang disebutkan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bahwa manusia itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara yang ditetapkan oleh Allah dengan takdirnya. Kata Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Kami ciptakan dengan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan, kami ciptakan dengan qadar. Dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan amrullah, sesungguhnya urusan Allah itu qadaran maqdura. Itu telah ditakdirkan dengan takdir yang telah ditentukan. Takdir itu sesuatu yang diukur. Artinya sudah bahasa kita sudah diprogram, sudah direncanakan, sudah diatur, sudah ditetapkan. Ini makna qadaran maqdura, sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu, sudah selesai. Ini program ataukah rancangan dan sebagainya, mungkin bahasa kita seperti itu. Tetapi sebenarnya ungkapan rancangan, rencana itu sebenarnya tidaklah pas dengan makna qadar secara seutuhnya. Sehingga makna qadar takdir itu ketentuan, lebih pas dengan kita artikan dengan ketentuan, bukan dengan rencana. Karena manusia mungkin rencana akhirnya bisa berubah dari yang direncanakan. Tapi ketika takdir ditetapkan, itu bukan hanya sekedar yang direncanakan atau yang ditulis, tetapi juga sudah jelas dan tidak akan berubah. Sesuatu yang tidak akan berubah, takdir ataukah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pemahaman ahlu sunnah, dan inilah yang akan membedakan dengan akidah Asy'ariyah, di mana ada kelompok yang ekstrim di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Secara global ada dua kelompok ekstrim. Kelompok yang menafikan takdir secara keseluruhan, mutlak, nggak ada yang namanya takdir, tidak ada yang namanya segala sesuatu sudah ditentukan. Tetapi mereka mengatakan yang ada adalah rancangan atau rencana yang bisa jadi berubah dari apa yang direncanakan oleh Allah, seperti hanya manusia saja. Nah, itulah yang diyakini oleh sebagian kelompok Qadariyah Nufat. Qadariyah ada dua. Qadariyah yang disebut dengan Qadariyah, yang dimaksudkan adalah yang menafikan takdir, yang menafikan takdir. Secara keseluruhan, tidak ada takdir, tidak ada catatan bahwa manusia nanti akan begini-begini sudah tercatat. Itu dinafikan oleh kelompok Qadariyah, atau diketahui oleh Allah SWT. Nah, mereka ini kelompok yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya disebutkan Nufat Al-Qadariyah yang ekstrim, yaitu yang menafikan ilmu Allah, bahkan Allah tidak mengetahui secara rinci apa yang akan terjadi, hanya secara global, sehingga ilmu Allah itu hanya global yang direncanakan oleh Allah dan bisa berubah. Nah, ini Allah tidak mengetahui secara terperinci apa yang akan terjadi, hanya rancangan saja sebagaimana manusia. Sehingga mereka kelompok Qadariyah Nufat ini seakan-akan menyamakan manusia, Allah dengan manusia. Ini kelompok ekstrim. Oleh para ulama, kelompok yang seperti ini telah dikafirkan atau dikeluarkan dari Islam. Nah, tidaklah mengatakan ini kecuali orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang kebablasan di dalam menetapkan takdir. Kebablasan di sini dalam artian mengimani adanya takdir hingga kebablasan sampai mengatakan bahwa manusia tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Mereka majbur. Mereka itu seperti wayang dimainkan oleh dalang. Allah dianggap mereka seperti dalang, manusia itu wayangnya. Sehingga peran manusia di dunia ini itu seperti peran yang ada dalam wayang, nggak bisa berubah. Karena sudah dibentuk wayang itu sesuai dengan apa karakter yang ada di
di dalam wayang tersebut. Ya sudah diciptakan seperti itu. Sehingga sang dalanglah yang memainkan peran yang sesungguhnya. Sehingga wayang itu hanyalah sekedar gerakannya dan seluruhnya itu yang mengendalikan adalah Allah. Sehingga orang berbuat maksiat, orang berbuat kesyirikan dan seterusnya, itu sudah ketentuan Allah dan manusia nggak bisa menghindarinya. Ini subhanallah. Nah, inilah yang disebut dengan akidah Jabriyah. Akidah Jabriyah, bahwa manusia itu terpaksa, baik yang beriman, kafir, Fir'aun, iblis, semuanya itu ya sekedar hanya sebatas menjalani takdir. Ini pemahaman kelompok ekstrim yang kebablasan di dalam mengimani atau meyakini adanya takdir hingga menafikan kemampuan manusia dan pilihan manusia, bahwa perbuatan manusia itu adalah pilihannya. Dan Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Nah, ini dua kelompok ekstrim. Kelompok yang menafikan adanya takdir, tidak ada ilmu Allah atau catatan Allah SWT di Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Dan ini kelompok yang juga ekstrim, dan sebagian mereka itu telah dikeluarkan dari Islam. Ini karena menafikan ilmu Allah, menafikan ilmu Allah SWT. Sementara kelompok Jabriyah mereka mengatakan semuanya ada dalam ilmu Allah dan akan berjalan ilmu Allah itu, dan manusia tidak ada kehendak dan pilihan, tidak mempunyai pilihan. Nah, di dalam akidah Ahlu Sunnah meyakini keyakinan pertengahan, wasat, tidak ekstrim di dalam menafikan qadar, tetapi juga tidak ekstrim di dalam menetapkan takdir hingga menafikan ikhtiar ataukah usaha manusia atau pilihan manusia. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya takdir, tetapi tidak menafikan adanya pilihan manusia. Nah, bagaimana bisa mengkompromikan antara dua hal ini? Manusia punya pilihan, tapi Allah sudah mentakdirkan. Pilihan manusia itu adalah pilihan yang bebas. Manusia sendiri yang memiliki kebebasan untuk memilih kafir, iman, takwa, maksiat, dosa, perbuatan, ketaatan. Itu adalah sesuai dengan pilihan manusia. Manusia bebas memilih. Ini secara global akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah berada di antara dua kelompok yang ekstrim. Tetapi Ahlu Sunnah meyakini bahwa takdir itu ada. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu, dan juga bahwa manusia juga memiliki kehendak, memiliki pilihan, memiliki sesuatu yang dia pertimbangkan. Ada pertimbangan pada manusia, dan pertimbangan manusia itu sesuai dengan akalnya. Sesungguhnya manusia bisa memilih antara perbuatan maksiat atau taat, dan itu ada pada manusia sesuai dengan kehendak, dan manusia diberi kemampuan untuk memilih dan menjalani pilihannya. Nah, ini secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan iman kepada takdir. Nah, di dalam Ahlu Sunnah ada panduan atau cara dalam memahami takdir agar kita bisa memahami takdir ini dengan benar, dengan sesuatu yang bisa difahami dengan akal. Masya Allah. Makanya di sini kita akan membacakan atau akan membahas tentang masalah iman kepada takdir. Maka iman kepada takdir ini harus kita fahami tahapan dengan tahapannya secara benar. Urutannya harus benar untuk bisa kita memahami takdir secara seutuhnya, tanpa kemudian terjadi pertentangan di dalam hati kita, di dalam akal kita. Kalau kita bisa memahami takdir itu dengan benar,
dengan urutan yang benar, kita akan bisa memahami takdir itu dengan mudah. Sesungguhnya sangat mudah memahami takdir. Nah, ini. Karena itu di sini kita akan menyebutkan secara ringkas. Yang pertama, dan ini juga yang akan kita sampaikan ya, kepada anak didik kita untuk memahamkan takdir ini harus kita fahami betul dan harus kita fahami urutan dalam memahami takdir. Ini urutan dalam memahami takdir ini. Nah, perhatikan di sini urutan dalam memahami takdir, tahapan kita. Maka jangan sampai dibolak-balik. Nah, kita harus siap memahaminya dari awal. Maka yang pertama, bahwa jalan yang lurus tentang iman kepada takdir itu ada 4 tahapan. 4 tahapan. Harus kita pahami dulu dari tahap demi tahap. Yang pertama, iman kepada takdir Allah. Tahapan yang pertama adalah iman kepada ilmu Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa takdir Allah itu adalah hakikatnya ilmunya Allah. Ilmunya Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kemahatauan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Itu intinya. Ini yang harus pertama kali kita pahami. Jadi hakikat takdir, kalau orang itu mau memahaminya dengan benar, fahamilah dulu bahwa segala sesuatu yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi, ini semuanya diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah SWT secara total, keseluruhan, dan detail atau rinci. Sedetail-detailnya. Bahkan ilmu Allah SWT mengetahui, Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam makhluk yang paling kecil sekalipun, virus yang paling kecil. Kalau seandainya virus adalah makhluk yang paling kecil, maka bagian dari virus itu sendiri, bagian dari virus atau bagian dari makhluk yang terkecil, atom misalnya. Nah, ini adalah makhluk yang paling kecil ini. Virus itu sebenarnya masih ada unsur yang paling kecil, yaitu atomnya. Ini atomnya ini. Maka Allah SWT maha mengetahui bagian terkecil dari makhluk yang namanya virus ini, yang tersusun dari berbagai unsur yang menyusunnya, yang mungkin mengetahui ilmu virus. Ada asam aminonya. Nah, asam amino ada susunan molekulnya. Nah, ini semuanya masih ada bagian terkecil. Atom ada protonnya dan seterusnya. Ini semuanya diketahui oleh Allah SWT. Allah yang menciptakan. Nah, ini. Dan Allah lah yang apa? Mengetahui. Allah secara detail mengetahui setiap apa yang ada di muka bumi ini. Dan bukan hanya di muka bumi, tetapi segala sesuatu. Nah, ini. Bahkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ini yang harus kita yakini. Jadi Allah mengetahui yang telah terjadi. Ini kaidahnya. Allah mengetahui, Maha tahu, bukan hanya mengetahui tapi Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan ditambah lagi apa yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Jadi Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi. Ini. Demikian juga yang mustahil terjadinya. Mustahil terjadinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang
tidak bakal terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Bagaimana terjadinya? Masya Allah. Ini semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui yang ghaib, yang tersembunyi bagi manusia, dan syahadah yang nampak. Subhanallah. Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah maha mencakup ilmunya segala sesuatu. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah mengetahui. Alimul ghaib. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Wala asgharu min dzalika wal akbar. Dan Allah lah yang maha mengetahui ghaib. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Sedikit pun. La ya'zubu anhu. Jadi ini adalah tahapan pertama untuk kita bisa memahami takdir, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu atas segala sesuatu. Innallaha alimun bima kana wa ma yakunu wa ma la yakunu law kana kaifa yakun. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Tetapi ini yang tadi saya sampaikan, yaitu bahwa Allah mengetahui yang telah, yang sedang, yang akan, dan yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Dan dasarnya, ini tadi yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan satu bab di dalam kitab beliau, Allahu a'lam bima kanu amilin. Dalam kitab Al-Iman, Imam Bukhari menyatakan tentang ilmu Allah. Allah itu a'lam bima kanu amilin. Allah maha mengetahui dengan apa yang akan mereka lakukan. Sebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi ditanya tentang anak-anak orang musyrik. Anak-anak orang musyrik. Anaknya orang kafir. Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di akhirat? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu apa yang bakal mereka lakukan. Bima kanu amilin. Apa yang mereka lakukan. Ini apa yang terjadi pada mereka. Jadi disandarkan, sudah enggak usah memikirkan mereka, anak-anaknya orang musyrikin. Yang jelas Allah Maha tahu apa yang Allah lakukan, apa yang terjadi pada mereka. Bagaimana kejadiannya? Kita tidak mendapatkan informasi kecuali berita dari Rasulullah. Yaitu Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Allahu a'lam bima kanu amilin. Ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga dalam hadis yang sudah kita kenal, hadis Abu Hurairah, di mana ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, itu Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Tapi kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia itu Majusi, Yahudi, Nasrani. Kama tantujunal bahima hal tajiduna fiha min jada' hatta takunu antum tajda'unaha. Ini. Maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini. Ketika manusia itu semuanya dilahirkan, orang tuanya lah yang akan menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, "Qalu ya Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa shaghir?" Bagaimana menurutmu? Artinya bagaimana orang yang mati dalam keadaan masih kecil? Maka Rasulullah menjawab, Allah yang lebih tahu apa yang bakal mereka lakukan. Allah Maha tahu apa yang bakal mereka lakukan. Ini. Maka disebutkan dalam hadis yang lainnya, hadisnya sahih dari Imran bin Husain, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW,
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayo arifu ahlul jannah min ahlin nar. Apakah Allah mengetahui penghuni surga dari penghuni neraka? Siapa yang eh, menjadi penghuni surga? Siapa yang menjadi penghuni neraka? Kata Rasulullah, na'am. Iya, Allah Maha tahu. Eh, Lalu kemudian dikatakan, ditanya Rasulullah, falima ya'malul amilun. Lah untuk apa manusia beramal kalau Allah sudah tahu manusia itu bakal masuk surga, masuk neraka? Maka kata Rasulullah, kullun ya'malu lima khuliqalah. Manusia itu akan beramal sesuai dengan apa yang diciptakan dan apa yang menjadi akhir kehidupannya. Lima khuliqalah. Untuk apa dia diciptakan? Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan dilakukan manusia. Karena itu Allah Maha tahu apa yang akan menjadi tempatnya manusia. Karena Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh manusia, maka akhir dari hayat manusia Allah tahu. Allah tahu. Karena itu kalau akhirnya manusia itu diketahui oleh Allah, manusia melakukan kemaksiatan, manusia melakukan ketaatan, bertobat, masuk Islam dan sebagainya, semuanya diketahui oleh Allah, sehingga karena Allah Maha tahu bahwa manusia akan melakukan demikian, akan mati dalam keadaan demikian, berarti Allah tahu tempatnya. Orang yang mati muslim, mukmin, maka dia memang akan mendapatkan surga. Orang yang mati dalam keadaan kafir akan masuk neraka. Dan Allah Maha tahu itu semuanya. Nah ini. Maka ini, kalau kita memahami takdir dimulai dari ilmu Allah, akan sangat mudah. Allah tidak memaksa. Allah tidak memaksa manusia untuk masuk surga, masuk neraka. Tidak. Allah mengetahui. Ini yang pertama. Jadi Allah tidaklah memaksakan manusia untuk masuk surga, mengamalkan ini, mengamalkan itu. Tidak. Tetapi Allah Maha tahu apa yang dilakukan manusia. Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Kebebasan untuk memilih. Tapi Allah Maha tahu pilihan manusia. Ini sebenarnya inti takdir. Ini. Apabila kita bisa memahami yang pertama ini, maka kita akan bisa memahami selanjutnya lebih mudah. Ini. Tahap pertama ini harus penting. Nah, jadi seorang yang ingin memahami takdir dan beriman dengan takdir dengan seutuhnya, fahamilah tahapan pertama. Kalau tahapan pertama ini belum, maka dia tidak akan benar pemahaman setelahnya. Jadi tahapan pertama ini sangat menentukan. Nah, yaitu apa? Bahwa segala sesuatu ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Sehingga apa? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, innal abda, kata Rasulullah SAW. Jadi ada secara lengkap saya bacakan bahwa suatu saat Rasulullah SAW diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ada seorang ketika dalam sebuah peperangan bersama Nabi SAW, Nabi melihatnya. Nabi melihat salah seorang di antara sahabat, seorang yang ada di dalam pertempuran tersebut. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat kepada seseorang penghuni neraka, silahkan melihat kepada orang ini. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, kalau orang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah. Rasulullah memperhatikan. Ini. Memperhatikan orang tersebut. Dalam sebagian riwayat, sahabat itu membicarakan orang tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengatakan dia penghuni neraka. Maka diikutilah oleh sebagian sahabat. Dalam keadaan seperti itu orang yang dikatakan penghuni neraka ini, orang yang justru dikenal sebagai mujahid dalam peperangan itu. Sungguh luar biasa kepiawaian, kepahlawanan, dan ketika berperang luar biasa. Terlalu banyak musuh yang kalang kabut karena serangan dan kepandaian dia di dalam berperang, hingga terluka. Nah, ini. Dan kemudian dia tergesa-gesa untuk pengen mati segera,
Karena kesakitan, maka dia kemudian ujung pedangnya itu ditancapkan di antara kedua dadanya, baina sadqi, hingga keluar dari punggungnya, sampingnya. Subhanallah. Jadi dia menancapkan, menjatuhkan dirinya ke dalam pedang yang sudah dia letakkan di antara dua dadanya atau dua pahanya di sini. Tancapkan di ulu hatinya. Maka menancaplah hingga dia mati. Orang tersebut kemudian atau sahabat yang mengikuti datang kepada Nabi secara cepat dan kemudian mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, engkau mengatakan kepada fulan tentang fulan ini yang kemarin dilihat atau tadi dilihat oleh Rasulullah. Barang siapa yang ingin melihat kepada seorang penghuni neraka, lihatlah orang itu. Ini. Maka ternyata memang demikianlah. Orang tersebut mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Dia sebenarnya juga akan mati seandainya dia itu tidak sampai bunuh diri. Tetapi dia ternyata tidak sabar. Tidak sabar sehingga dia bunuh diri. Kata Rasulullah, innal ab, sesungguhnya seorang hamba la ya'malu amala ahlin nar. Dia beramal dengan amalannya penghuni neraka. Fa innahu min ahlil jannah. Padahal dia sesungguhnya penghuni surga. Artinya dia baru terakhir diketahui sebagai penghuni surga ketika dia di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga. Bertobat sebagaimana yang membunuh 100 nyawa. Ini. Wa ya'malu amala ahli jannah. Bisa jadi seorang mengamalkan amalannya penghuni surga wa huwa min ahlin nar. Ini padahal wa innahu min ahlin nar, padahal dia termasuk penghuni neraka sebagaimana tadi disebutkan. Ini innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal itu bil khawatim. Amal itu ditentukan di akhirnya. Di akhirnya, dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu bagaimana akhir hayatnya. Karena itu Rasulullah mengetahui bahwa si fulan itu penghuni neraka, padahal para sahabat melihat ini seorang yang patriotik. Ini bahasa kita patriotik. Ketika sangat heroik lah gampangannya ketika dia berada di medan pertempuran. Luar biasa. Tetapi kenapa penghuni neraka? Ternyata di akhir hayatnya. Nah, ketika orang melihat, sahabat itu melihat, setengah tidak percaya gampangnya bahasa kita. Setengah tidak percaya. Tapi karena mereka yakin bahwa ucapan Rasulullah adalah benar. Sahabat ini ingin mengetahui sebenarnya kayak apa. Kenapa disebut penghuni neraka? Ingin mengetahui secara pasti sebenarnya kenapa kok disebut Rasulullah penghuni neraka. Maka orang tadi mengikuti sampai orang tadi bunuh diri. Dan itu pilihannya sendiri. Pilihannya sendiri, dia kemudian pengen bunuh diri. Dan itu bukan kehendak orang lain. Tapi memang demikianlah karena ketidaksabaran orang tersebut. Dia bisa memilih untuk tidak bunuh diri, tapi dia kemudian bunuh diri. Dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang memaksa dia untuk bunuh diri, tetapi dia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bakal bunuh diri. Inilah yang dimaksudkan takdir. Orang itu takdirnya apa? Takdirnya di neraka. Karena apa? Dia di akhir hayatnya memilih bunuh diri. Padahal itu adalah sesuatu yang haram. Orang yang bunuh diri bukan meninggal di jalan Allah. Tapi dia di akhir hayatnya dia kemudian ketidaksabarannya, syaitan menggodanya untuk bunuh diri. Dan dia akhirnya tergoda oleh syaitan. Ketidaksabaran, rasa sakit yang dia rasakan, tidak sabar dengan rasa sakit yang sebenarnya sebentar. Seandainya dia mau bersabar, maka dia akan masuk surga. Tetapi dia memilih jalan yang pintas, jalan lain. Nah ini. Demikian juga kisahnya Khidir ketika membunuh anak kecil. Ini di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi. Kenapa Khidir membunuh anak kecil itu? Maka Rasulullah menyebutkan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bersabda, "Innal gulama alladzi qatalahul Khidr tubi'a kafiran." Sesungguhnya anak bocah atau pemuda
anak yang dibunuh oleh Khidir itu tubi'a kafiran, itu telah ditetapkan kafir. Maksudnya Allah Maha tahu, seandainya anak itu tidak dibunuh, jadi besar, menjadi besar, dewasa, maka dia akan kafir dan menjadikan orang tuanya juga terbawa dan menjadi kafir seandainya tidak dibunuh oleh Khidir. Anak tadi bakal menyebabkan orang tuanya bakal kafir atau menjerumuskan kedua orang tuanya. Bukan hanya anak itu tadi. Walau asya la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufra. Seandainya anak itu besar, tentu dia akan membawa la arhaqa abawaihi, membuat capek kedua orang tuanya dan akan menyebabkan tughyanan wa kufra, merajalela kekafirannya dan bahkan sampai membawa kedua orang tuanya kepada kekafiran. Tapi akhirnya dibunuh oleh Khidir. Selamatlah kedua orang tuanya. Ini, selamatlah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya soleh. Ini, subhanallah. Abawahu mu'minan, mu'minain. Maka disitulah sebenarnya kenapa Khidir diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak tadi. Maka ini yang tadi saya katakan, Allah itu Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Apa yang tidak akan terjadi? Anak itu tidak akan besar. Seandainya terjadi, seandainya anak itu besar, bagaimana kejadiannya? Akan menjadi kafir dan menyebabkan kedua orang tuanya kafir. Itu salah satu contohnya kejadian Abi Khidir ketika bersama Musa alaihissalam. Ini seperti halnya tembok yang didirikan mau roboh, kemudian oleh Khidir diperbaiki sendiri, dan Nabi Musa mengatakan, kenapa tidak ambil tukang saja? Ambil tukang, selesai dia ngeduk, dia akan mengeduk galian atau tembok tadi yang mau roboh, digali saja di sampingnya ataukah di tempat itu, kemudian dibikin baru atau temboknya diberdirikan. Ini didalamkan fondasinya kemudian diberdirikan. Kenapa tidak ambil tukang saja yang bisa menggarapnya, kasih bayaran, selesai. Maka Khidir menjawab setelah perjalanan itu bahwa Khidir melakukan itu bukan karena pilihan Khidir, itu perintah Allah. Perintah untuk mendirikan sendiri, tidak memanggil tukang. Itu perintah Allah SWT. Wa ma fa'altuhu an amri. Kenapa Khidir mendapatkan ilmu dari Allah SWT? Allah Maha tahu. Nah, ternyata apa? Ternyata kedua orang tua dua anak tadi yang yatim itu sebenarnya di bawah tembok itu terdapat simpanan emas yang nanti oleh Allah akan dijadikan anak itu ketika besar akan bisa mengetahui tempatnya, akan bisa mengetahui dan mengeduk itu dan mengambil harta simpanan orang tuanya. Kalau seandainya ngambil tukang, maka akan diketahui tempat penyimpanan harta kedua orang tuanya yang sudah dipendam di dalam tanah dan akan diambil oleh mereka. Dan anak itu yang yatim tadi tidak bisa mendapatkan hartanya. Ini diketahui oleh Allah SWT. Seandainya ngambil tukang, maka apa yang terjadi? Allah Maha tahu. Inilah yang kita sebutkan tadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Allah Maha tahu semuanya. Ini Allah Maha tahu semuanya. Baik. Kemudian demikian juga Allah menciptakan surga dan neraka. Allah menciptakan surga dan neraka. Maka Allah Maha tahu siapa saja yang masuk ke dalam surga, siapa saja yang bakal masuk ke dalam neraka. Bukan karena Allah memaksakan setiap orang kepada tempatnya surga dan neraka, tapi Allah SWT Maha tahu apa yang akan dialami oleh setiap manusia
Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui konsekuensinya kalau orang itu demikian perbuatannya, dia bakal masuk surga dan bakal masuk neraka. Allah Maha tahu secara total detail satu persatu, tidak ada satupun kesalahan. Bahwa si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, kedudukannya di surga sekian, kedudukannya di surga demikian. Ini sudah diketahui oleh Allah karena perbuatan manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kadar dan tingkatan manusia di surga dan neraka. Masya Allah. Nah itu. Jadi ini semuanya adalah ilmu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ilmu Allah. Nah ini, kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga ketika Allah menciptakan surga, Allah juga sudah mengetahui siapa saja yang bakal masuk surga. Innallaha khalaqal jannata ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah menciptakan surga dan siapa penghuninya surga itu pada saat mereka masih ada di tulang sulbinya ayah mereka, bapak-bapak mereka. Tulang sulbinya bapak-bapak mereka. Fi aslabi abaihim wa khalaqan nari ahlan. Allah juga sudah menciptakan neraka itu ada penghuninya masing-masing. Dan mereka itu telah diketahui oleh Allah bahwa mereka menjadi penghuni neraka pada saat mereka masih ada di dalam tulang sulbinya bapak-bapak mereka. Ini. Karena manusia itu menyimpan keturunan ada di dalam tulang sulbinya masing-masing. Dulu seluruh manusia benihnya ada di dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Ini. Sampai kemudian di dalam tulang sulbinya Nabi Nuh alaihissalam. Dan demikian seterusnya sampai seluruh manusia. Ini. Dia membawa benih anak keturunan yang ada di bawahnya. Semua manusia demikian. Ini, Masya Allah. Dan itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dalam hadis yang banyak sekali disebutkan tentang hal ini, bahwa penghuni surga, penghuni neraka semuanya ada di dalam ilmunya Allah. Allah Maha mengetahui. Ini. Allah Maha mengetahui secara keseluruhan, secara total. Kemudian diantaranya juga dari Imran bin Husain, panjang hadisnya. Ketika ditanya Rasulullah SAW, ini, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu apa yang dilakukan oleh manusia sekarang ini? Apakah sesuatu yang sudah ditetapkan atas mereka, sudah terjadi dalam takdir Allah yang telah terdahulu, atau sesuatu yang tidak ada? Nah, ini di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka kata Rasulullah SAW, la bal syai'un qada alaihim wa madha fihim. Bukan sesuatu yang enggak ada ketentuannya dari Allah. Sudah ada ketentuannya, si fulan akan begini, akan begitu. Itu sudah ada semuanya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, tidak akan berubah. Bukan karena Allah memaksakan, bukan karena Allah memaksakan kehendak Allah kepada masing-masing hamba, tetapi karena Allah Maha mengetahui. Ketetapan Allah itu karena ilmunya Allah. Karena Allah SWT mengetahui si fulan akan begini, dan kemudian fulan akan melakukan demikian. Konsekuensinya kalau dia kemudian akhirnya mati, dia dalam keadaan sebelumnya mengamalkan ini dan itu, maka balasannya adalah surga, balasannya adalah neraka. Ketika Allah Maha mengetahui itu, maka itulah yang dimaksudkan dengan takdir. Ketika Allah menetapkan bahwa dengan sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah, dan ilmu Allah tidak akan meleset, tidak akan menyelisihi apa yang ada dalam ilmunya Allah. Nggak ada yang namanya Allah mengetahuinya demikian, terus kemudian berubah, ternyata nggak seperti itu kejadiannya. Nggak ada. Seluruh kejadian itu pasti sesuai dengan apa yang ada dalam ilmunya Allah. Tidak akan luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Ini. Ya, disebutkan ya, dalam lafaz hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih oleh Imam Bukhari Muslim, yang menunjukkan ilmunya Allah. Kata Ali, Rasulullah suatu ketika duduk. Di tangan Rasulullah ada sebuah tongkat kecil atau pendek. Rasulullah menusuk-nusukkan ke tanah
Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Beliau mengatakan, "Ma minkum min nafsin." Tidak ada satu jiwa pun di antara kalian illa wa qad alima manzilaha minal jannati wan nar. Kecuali telah Allah ketahui tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Masya Allah. Ini yang dimaksudkan. Tidaklah ada sesuatu kecuali Allah telah mengetahui tempat tinggal mereka di surga atau di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, falima na'mal afala nattaqil. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita ini beramal? Kenapa kita nggak serahkan saja? Kata Rasulullah, malu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Lakukan, amallah. Karena semua manusia dipermudah untuk menuju apa yang diciptakan untuknya. Maka kata Rasulullah, "Amma atau wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil usra." Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini demikian banyaknya. Dan pembahasan kita tentang takdir ini akan kita bahas kelanjutannya masih dalam pembahasan yang akan datang, karena ini penting. Pembahasan tahapan pertama ini sangat penting sekali. Ini harus betul-betul kita fahami, harus kita fahami dengan sempurna dan seutuhnya, yang intinya bahwa segala sesuatu ada dalam ilmunya Allah. Allah Maha mengetahui. Dan yang penting untuk kita fahami bahwa manusia diberi pilihan oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mukmin menghendaki iman, maka dia mukmin. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki, ya silahkan saja dia kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan manusia, yang manusia itu melakukannya sesuai dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan pilihannya sendiri. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang pilihan manusia. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mukmin silahkan, kalau mau dia menghendaki mukmin. Barang siapa yang kafir, mau dia menghendaki silahkan dia menghendaki. Tetapi apa? Allah mengancam yang kafir begini. Allah berjanji, menjanjikan kepada orang yang mukmin kalau beriman akan diberikan oleh Allah demikian. Kalau kafir diberikan demikian. Silahkan pilih setelah itu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kebebasan manusia untuk memilih. Apakah memilih kalau seandainya beriman diberi janji oleh Allah demikian? Dan itulah yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah. Atau dia kemudian memilih yang dibenci oleh Allah hingga diancam dengan neraka. Itu semuanya terdapat pada pilihan manusia. Nah, ini mau memilih beriman, mau memilih kafir, itu terserah. Taib. Paham sini kira-kira? Ini harus. Baik, monggo silakan. Alhamdulillah, itu yang disampaikan Ustaz Abdul Amin. Semoga Allah menjadikan kita memahami ya apa yang disampaikan beliau. Ada pertanyaan Ustaz? Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya boleh langsung atau ditulis di kolom chatting. Monggo silakan. Karena pembahasan takdir ini sangat penting dan memang banyak sekali di antara kita ya teman-teman itu saya ketahui bahwa memang agak bingung gitu masalah takdir ini. Ya. Karena agak sulit dipahami. Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Atau sudah paham jelas? Wah, insya Allah kayaknya sudah jelas ya Ustaz. Ya. Ya. Ini ada 4 tahap. Jadi saya hanya membahas tahapan pertama saja. Yang penting ini yang paling penting. Tahapan pertama ini yang paling menentukan tahapan selanjutnya. Makanya butuh waktu panjang. Mungkin 3 tahapan setelahnya bisa 1 kali pembahasan. Ustaz, kalau misalkan gini Ustaz, kita membahasakan ke anak-anak ini ya. Bahwa rumah-rumah kita nanti di surga sama di neraka itu sudah ada couplingnya, misalkan sederhananya gitu. Apakah bisa Ustaz? Iya, sudah disiapkan 2 tempat. Kita sudah disiapkan 2 tempat
di surga kita punya tempat kaplingan, di neraka kita punya kaplingan. Allah sudah siapkan dua-duanya. Tinggal kita di dunia ini memilih yang di neraka atau di surga. Itu gampangannya enak seperti itu. Cara membahasakan kepada anak-anak, yaitu apa? Allah itu sudah menyiapkan mau milih yang mana kita. Allah siapkan kaplingan di surga dan ada kaplingan di neraka. Kita semua manusia ada, nama kita di surga itu namanya ada, nama kita di neraka artinya ini kaplingan kita di neraka, ini tempatnya fulan, tempatnya fulan. Tinggal kita ini mau milih yang mana. Gampangannya seperti itu. Paham sini ya? Insyaallah, insyaallah. Nah, Mungkin insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk Bapak jangan terlambat lagi, nggih. Insyaallah lebih semangat lagi. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan pada Ustaz Abdul Amin telah meluangkan waktunya. ya, Oh, ini ada pertanyaan Ustaz. ya. Yang Yang tadi tadi sahabat yang bunuh diri, apakah beliau masuk surga atau mungkin dicuci dulu kemudian ya, masuk surga atau bagaimana? ya. Apabila bukan orang kafir, munafik, maka secara kaidah umumnya neraka itu adalah sesuatu yang disebutkan bahwa dia bisa masuk neraka, tetapi kalau ahlu tauhid semuanya, semua ahlu tauhid, kalau yang bunuh diri tadi tidak musyrik, tapi dia hanyalah apa? Maksiat karena bunuh dirinya, tetapi dia beriman bukan munafik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Meskipun dosanya bunuh diri itu dosa besar. Nah, ini. Entah berapa lama di dalam neraka jahanam. Hanya saja kita tidak mendapatkan berita secara takyin sahabat yang bunuh diri itu nanti masuk surga, tetapi ini adalah berita secara global, secara umum bahwa seluruh orang yang tidak berbuat syirik, kalau dia melakukan maksiat, membunuh ataukah siapa saja, termasuk diantaranya misalnya anaknya Nabi Adam alaihissalam yang membunuh, ini Habil, ini yang apa, Qabil yang membunuh Habil misalnya, maka dia apakah nanti masuk surga, ini setelah masuk neraka dan sebagainya? Maka secara umum jawabannya bahwa setiap orang yang dia itu bertauhid, tidak berbuat syirik, tidak kafir, kalau dia masuk neraka, mesti suatu saat akan dientaskan. Ini kaidahnya. Jadi seperti itu kaidah umumnya. Adapun per orang, setiap orang kita tidak bisa menentukan, tidak bisa menyatakan, oh si fulan ini nanti masuk surga. Karena apa? Dia mati mukmin. Setiap orang kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Karena itu kita nggak boleh menyatakan surga neraka kecuali yang jelas ada dalilnya, si fulan di surga, si fulan di neraka. Ini si fulan di surga dan si fulan di neraka. Meskipun secara umum, oh itu orang mati kafir, kita tahu matinya dalam keadaan kafir. Pada asalnya itu adalah di neraka. Wallahu taala alam. Jadi demikian. Halas, baik, insyaallah mudah-mudahan difahami teman-teman. Kita tutup. Jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ustaz. Baik. Baik, bismillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.